Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu ingkang minulya segenap sivitas akademika peserta kajian Majelis Taklim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, sudah barang tentu kita syukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, atas kasih sayang Allah, kita pada hari ini berada di hari ketiga dari bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Bulan Hijriah, bulannya, tahunnya, kalendernya orang Islam. Tapi kebanyakan orang Islam sendiri lupa dengan kalendernya karena tidak digunakan. Ingatnya kalau bulan Ramadan, ingatnya kalau tanggal 1 Syawal, ingatnya kalau 10 Dzulhijjah. Saya ketik di Google konversi Masehi ke Hijriah. Saya lahir 30 Oktober 1960. Penasaran kok Hijriahnya tanggal berapa? Ada aplikasi tanpa download, langsung keluar di Google konversi dari Masehi ke Hijriah. Tak ketik 30 Oktober 1904, terus dikonversi ke Hijriah menjadi tanggal 24. Bulannya Jumadil Akhirah, tahunnya 1384. Berarti saya kalau kalender Hijriah sekitar 63 tahun. Tapi kalau Masehi 61 tahun. Sudah kepala 6 lewat atau 60 lewat, masih muda baik. Dipakai yang Masehi saja, Bapak? Yang dipakai yang Masehi saja muda. Lebih muda. Bapak Ibu, kita bersyukur alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-19. Berarti hari Ahad depan terakhir, hari terakhir yang ke-20. Berarti sudah wayahe siap-siap
Ujian. Anu, KKN. mau ujian apa Pak Edi? Pak Edi lagi bingung kemarin, nanti KKN-nya opo? Kan nanti mau dibuatkan sertifikat. Sertifikatnya dibagi maju satu-satu, apa enggak usah? Difoto satu-satu gitu. Nanti testimoni, Pak Edi butuh testimoni untuk promosi ke depan. Terus juga sudah mulai ditimang-timang mau lanjut ataukah tidak. Lanjut. Kalau mau lanjut materine nopo, mulai kalau saya ngikut jenengan. Kalau saya nyesuaikan. Kalau jenengan lebih bisa memilih, lebih berhak untuk memilih kira-kira mana yang lebih penting, materi apa. Atau nanti akan dipandu, kemarin sudah pernah tapi muncul usulannya jadi pirang-pirang. Apa dipandu nanti oleh Pak Edi saja, dari sekian pirang-pirang dipilih, nanti dikerucutkan menjadi satu materi saja. Jangan tiap kelas materinya beda-beda, nanti saya bikin PowerPoint banyak. Termasuk tadi Pak Edi, kira-kira penutupannya angkatan pertama ini modelnya opo kayak stadium general di bawah, dan walaupun tidak pakai pakaian wisuda, Toga. usah lah, itu nggak usah, tapi dipanggil satu-satu biar opo ada dokumentasi. Piagamnya jadi dibingkai nggak Pak Edi? Nggak usah. Kalau dibingkai berarti materi yang terdiri dari 5 bab dan 20 subbab tidak kelihatan. Rencananya kami settingnya kan bagian depan sertifikat, belakangnya ada lampiran materi yang sejumlah 20 kali pertemuan. Kalau itu berarti untuk dokumentasi tidak dibingkai. Oh, berarti kalau mau dibingkai pakainya Ya, arak mahal akrilik. 55.000 dah akrilik. Kalau yang ukuran kecil, yang ukuran folio kayaknya sekitar 70-an. Sementara nanti mungkin pakai yang balik-balik dulu sudah, yang depan sertifikat, yang belakangnya materi. Nanti monggolah. Pokoknya kalau saya pribadi, saya selalu yakin setiap kebaikan pasti akan menemukan jalan. Itu rumus harus kita pegang baik-baik, bahwa setiap kebaikan pasti akan menemukan jalan. Tidak ada kebaikan buntu. Bapak dan Ibu, kita masuk 5.3 amalan yang membawa ke surga dan neraka. Tidak usah bosan, bisa dipastikan 5.3 itu faktor U, itu sering kesleo. Ini dengan itu. Jadi neklalen. Bisa dipastikan bahwa kalimat seperti ini 5.3 itu akan tidak jauh berbeda dengan ketika kita membahas hal-hal yang akan mendorong kita husnul khotimah. Tak akan jauh berbeda yang dibicarakan, termasuk bagaimana kiat atau hal-hal yang akan menjadikan kita memperoleh sakaratul maut yang mudah. Itu akan tidak jauh berbeda dengan materi 5.3 tentang amalan-amalan yang membawa ke surga atau neraka. Seorang mukmin pasti meyakini bahwa kehidupan dunia yang sementara. Dia yakin pula bahwa perjalanan yang akan ditempuh sangatlah panjang.
Karena masih ada dua jenjang kehidupan lagi setelah ini, yaitu kehidupan di alam kubur dan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Setiap mukmin yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan gambaran surga dengan beragam kenikmatannya, niscaya akan selalu berharap untuk mendapatkannya. Tentu ini merupakan cita-cita mulia dan akan menjadi kenyataan dengan izin Allah Ta'ala jika diiringi dengan usaha. Namun, bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah sebagai penciptanya, membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa memasukinya. Pun surga itu punya beberapa tingkatan, dan tingkatan surga paling tinggi dan paling utama adalah surga Firdaus. Nabi SAW memberikan motivasi untuk umatnya untuk berlomba mendapatkan surga Firdaus ini. Di antaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke tempat yang dekat dengan Arsy Ar-Rahman. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Jika kalian ingin meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman. Darinya pula mengalir sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Setelah mendengar hadis tadi, mungkin sebagian orang berkomentar, surga, tapi ngaca dan sadar diri lah. Masa minta surga yang paling tinggi? Soko-soko bisa masuk surga meski cuma di tingkatan paling bawah. Tidak kawan, ini kesalahpahaman. Dalam masalah akhirat, kita diminta untuk mencari yang terbaik, bukan malah pesimis. Istri yang sah sebagai pasangan yang halal. Menjaga kemaluan bentuknya adalah tidak berzina atau berselingkuh, tidak melakukan perbuatan liwat sebagaimana kesesatan kaum Nabi Lut, tidak melakukan perantara menuju zina, termasuk pula tidak melakukan onani. Kelima, memegang amanat dan janji. Karena sifat orang munafik itu, jika diberi amanat ia akan berkhianat, jika berjanji ia mengingkari. Dan yang terakhir, menjaga sholat 5 waktu sehari semalam tanpa berubah. Semoga setelah mengetahui hal ini kita bisa termotivasi untuk mengerjakan amalan-amalan tadi dan kita benar-benar menjadi salah satu penghuni surga Firdaus atas izin Allah. Amin. Jangan lupa kunjungi rumahis.com update. Setiap hari, insya Allah. Losnya mana? Itu hal-hal yang akan memasukkan kita ke surga yang diintisarikan dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan seterusnya. Dua amalan yang paling banyak mengantarkan orang ke dalam surga, takwa Allah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah, akhlak yang baik. Tapi ada dua perbuatan yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Yang pertama adalah al-faq, sesuatu yang keluar dari mulut kita. Makanya sebelum kita berbicara nih, amsik alaika lisanak, dijaga lisan kita. Jangan sembarang ngomong. Itu dua hal yang akan menghantar ke surga, yaitu takwa, iman dan takwa. Iman dan takwa. Tadi tentang surga, surga itu hal yang gaib. Gaib itu yang tidak terlihat.
terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak juga terimajinasikan dalam pikiran kita. Tinggal percaya. Kemarin saya sampaikan, kok susah banget ya ngajak orang yang sudah datang ke masjid untuk soft pertama. Susah, nggak mudah. Padahal ada iming-imingnya. Soft pertama itu Nabi mengatakan, kalau orang tahu besarnya pahala soft pertama, maka mereka akan berebut bagiannya diundi karena rebutan. Diundi biar tidak rebutan. Sama nanti hadis yang lain, andai orang tahu besarnya pahala berjamaah sholat subuh di masjid, kalau tahu, kalau diberitahu, kalau pahalanya diperlihatkan, dijogrokaken kayak mobil kena mall, kayak motor kena mall, atau motor nang bank, mobil nang BRI, dijogrokaken, nah orang akan berebut. Tadi subuh itu orang bagiannya merangkak datang ke masjid. Oh, diperlihatkan. Yang tidak diperlihatkan. Nah, di sini nih yang maksudnya iman, percaya. Kalau orang yang percaya, beriman, dijogrokaken, orang dijogrokaken tetap ke masjid. Diundi, tidak diundi, tetap berusaha soft pertama. Karena iman, percaya. Ini yang dimaksud iman. Dan iman itu nantilah yang akan menghantarkan ke surga. Kalau iman berarti karena Allah, percaya. Jadi dua hal yang akan menghantarkan ke surga, iman dan takwa. Nanti dua hal yang akan menghantarkan ke neraka, lisan, mulut, lewat perkataan, lewat ucapannya, dan kemaluan. Itu dua hal yang akan menghantarkan orang tergelincir ke dalam neraka. Ada amalan dalam Al-Quran yang kalau kita kerjakan itu diisyaratkan langsung dalam Al-Quran, orang-orang yang mampu mengerjakan amalan ini itu hakikatnya seperti ahli surga yang sedang jalan-jalan di bumi, ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Itu ada di Quran surah 51 ayat ke-18 paling kanan pertengahan di musim. Surah 51 ayat 18 surah Al-Zariyat. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang ketiga masuk waktu sahur. Kenapa dijamaahkan? Karena dia kerjakan setiap hari, sering maksudnya. Jadi bukan cuma sekali, tidak, sering dia bangun. Bangunnya awal, bahkan tahajud dulu, istirahat sebentar, menjelang subuh dia bangun, itu setengah aja istighfar. Amalan di waktu sahur, salah satu yang disebutkan Allah adalah banyak beristighfar di waktu sahur. Video ketiga, kalau video pertama Al-Mu'minun 1-11 akan menggelincir ke surga. Video kedua, dua amalan yang akan memasukkan ke surga, iman dan takwa. Dan dua hal yang bisa menggelincirkan ke neraka. Lisan yang digunakan untuk berkata keburukan, termasuk zaman sekarang tidak hanya lisan, jari-jari kita ketikkan, kita touch, screen touch, kita tutulkan ke HP kita. Jadi dua hal yang akan memasukkan ke neraka,
tadi lisan dan kemaluan. Di video ketiga Ustadz Hadi Hidayat ini yastaghfiruna bil ashab, calon-calon penghuni surga, bahkan penghuni surga yang lagi jalan-jalan di dunia. Orang yang suka bangun sebelum subuh, dan itu rutinitas. Terus tidak hanya bangun sebelum subuh, tapi yastaghfiru, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Orang yang minta ampunnya temenanan sepenuh penjiwaan, bisa jadi malah sudah mandi jam telu sudah mandi, terus sholat malam, sisa waktu untuk istighfar. Orang-orang yang kayak begitu, yang amalnya seperti itu, amal yang seperti itu akan menghantarkan masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasul SAW, Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa kata Rasul SAW? Laqad sa'alta an 'azim. Yang kau tanyakan ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Walakinnahu yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Yang mampir. Amalan apa saja? Ketika tanya Mu'ad, dikasih tahu tentang ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah. Rukun-rukun Islam diperintahkan hal itu, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah, sholat malam, puasa sunnah, sedekah. Kemudian yang paling utama menjaga lisan kita. Tufa alaika. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, Ya Rasul, inna syara'il Islam kathrat aliyya. Ini syariat Islam itu banyak banget nih. Gimana nih ngamalinnya? Dulani ala amal atasabbatu bihi. Kasih aku amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan itu. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka raddan bi dzikrillah. Jaga lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya ini orang yang sudah ngaji, yang sudah kenal dakwah, yang sudah nyunnah, zikirnya kurang. Zikirnya kurang, ilmunya banyak, tapi zikirnya kurang. Maka tolong kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari. Jangan lepas subhanallah wa bihamdi 100 kali. Baca, duduk hitung 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, baca itu. Beratkan Supaya timbangan. kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak terutama yang sudah pensiun, pagi nggak ada kegiatan, yang belum pensiun masih dikejar berangkat ke sekolah dan seterusnya. Bisa tuh subuh jangan langsung pulang, duduk zikir, setelah sholat lanjutkan zikir yang lain seperti tahlil, tasbih. Tasbih kan kemarin sudah kita sampaikan, tasbih ada 3 macam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca berapa kali itu? Terus subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, baca berapa kali? Kemudian subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, baca berapa kali? Ibu-ibu juga di rumah bisa. Nanti kalau masih ada waktu, masih baca sholawat Nabi juga tuh bisa ditambah dengan Al-Quran sampai waktu Isya, tutup dengan 2 rakaat, baru kemudian pulang meninggalkan masjid. Kalau punya waktu bagus tuh begitu. Bicara.
Jarang orang yang melakukan, makanya tubalil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang jarang itu. Beruntunglah orang-orang yang sedikit itu. Kalau pengen surganya istimewa, amalnya juga harus istimewa. Satu lagi, ada setengah ulama mengatakan jangan minta masuk surga karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, tapi mintalah selamat dari neraka karena tak semua umat Muhammad selamat dari neraka. Kalau minta masuk surga memang janji Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kata sahabat bertanya, wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sa'a, bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, dia berzina, dia mencuri tetap masuk surga, tapi dia tetap singgah di neraka. Maka 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. tambahan lagi tuh, zikir setelah sholat khusus maghrib sama subuh. Tambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hamdu wa qadir 10 kali. Tambah minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah, sama dibebaskan dari neraka, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Kali itu khusus maghrib sama subuh. Lihat video sudah. Tadi sebisa mungkin banyak minta perlindungan dari neraka. Kalau bisa juga kita minta surga tanpa masa mau nyicipin neraka. Mohlah. Itu kan kalau zina, itu kan kalau tadi apa tadi? Mencuri. Kan ya tidak mencuri. Itu kan termasuk kelompok dosa besar. Yang dosa besar itu yang hukumannya di dunia, tidak hanya di akhir, maka masuk dosa besar. Curi potong tangan, zina dicambuk atau dirajam. Zina itu kan dua, ada muhson atau ghairu. Orang yang masih gadis, masih perjaka, menikah, zina, itu hukumannya dicambuk sekali cambukan. Tapi kalau yang sudah menikah ingin rasa lain, rasa stroberi apa rasa ini nyicipi, bukan sekedar dicambuk tapi dirajam. Rojama itu dilempar batu, tubuhnya dipendam separuh, dan kemudian luarnya atasnya itu orang lewat ambil batu lempar sampai mati. Kejem boten? Kejem boten? Kan jawab bingung. Kan bilang kejem itu hukumnya Allah, yang orang kejem yang memang kejem. Kalau dilihat kan kejam, potong tangan. Kalau ada orang Indonesia pulang dari Saudi hilang, pek-peknya hilang, itu udah ketahuan tuh di sana mencuri. Kalau mencuri potong sini, mencuri lagi potong yang kanannya, pertama kiri kanan, mencuri lagi hastanya potong, mencuri lagi sini. Ya Allah. Terus mencuri, potong tangan tadi, mencuri, mabuk ya dirajam juga, dicambuk juga, membunuh
dikisos. Itu dosa besar, itu dosa yang hukumannya sudah ada di dunia, termasuk durhaka kepada orang tua, termasuk durhaka kepada Allah alias syirik gitu. Itu dosa-dosa yang hukumannya sudah bisa dihadirkan. Durhaka kepada kedua orang tua nggak diperlihatkan hukumannya apa, tapi akan dihadirkan di dunia ada. Termasuk durhaka kepada Allah, itu hukumannya dunia tapi pasti hukuman dunia lebih ringan daripada akhirat. Kehidupan dunia adalah ladang amal bagi manusia. Setiap amal yang dilakukan akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak, baik berupa ganjaran surga bagi orang-orang beriman dan taat, atau siksa neraka bagi yang ingkar dan bermaksiat. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis-hadisnya tentang amal-amal yang akan mengantarkan manusia ke surga ataupun ke neraka. Presentasi ini semoga akan memperkuat keinginan dan semangat kita untuk terus beribadah dan beramal soleh untuk investasi akhirat. Ini amal-amal yang akan membawa ke surga Rumawi 1. Amal-amal apa saja kan mirip tuh dengan yang dulu-dulu. Ranking pertamanya iman dan takwa. Iman itu percaya, iman itu harus ada buahnya. Buahnya itu adalah ketakwaan. Karena ketakwaan itu kan definisinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Iman yang benar dan takwa menjadi dasar utama bagi setiap muslim untuk masuk surga. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 82. Saya belum sempat memasukkan ayatnya, bunyi ayat dalam bahasa Arabnya. Nanti biar sama-sama dapat pahala. Dengan kan tinggal klik di HP Al-Baqarah 82, nanti akan keluar ayatnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kemudian surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara. Surat ayat 13. Ini iman dan ketakwaan menjadi amal yang akan membawa ke surga. Iman percaya kepada Allah, kepada kitab-kitab, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Baik itu baik, ketentuan Allah qada yang baik ataupun qada yang kita nggak suka, kita tetap iman, tetap percaya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk iman kepada hal-hal yang gaib. Yang kedua, sholat tepat waktu dan khusyuk. Sholat tepat waktu
Sholat Isya jam 1 malam. Tepat waktu mboten? Masih tepat waktu kan di waktunya. Nah, bukan di awal waktu. Kalau pingin surganya istimewa, ya harus istimewa. Sholat yang istimewa itu sholat awal waktu. As-sholatu ala waktiha, itu maksudnya sholat awal waktu. Sholat duhur jam 3 sah mboten? Sah. Tapi pertanyaannya bisa nih. Oh, ketiduran. Nah, rufi al-qalam. Rufi al-qalam itu pena diangkat, maksudnya nggak dicatat, dimaafkan karena ketiduran. Oh, jalan-jalan asik. Ada engkolah. Nah, lain masalah itu. Itu sudah terkurangi nilai keimanannya. Walaupun dia tidak berdosa karena masih sholat duhur, walaupun jam 3 masih sholat pada waktunya. Kan sholat rentangnya kan panjang itu. Orang pati-pati panjang kan berarti di jam yang mana saja sah. Cuman tadi kualitas dan khusyuk. Khusyuk itu nopo sih Bapak Ibu? Khusyuk itu dari kata khosya'a. Khosya'a artinya takut. Sholat khusyuk berarti sholat yang disertai rasa takut. Takut sholatnya tidak diterima. Kira-kira orang yang sholat asal gugur kewajiban dengan sholatnya orang yang takut kalau sholatnya nggak diterima, beda bukan? Pasti beda. Kalau orang yang sholatnya takut tidak diterima, dari mulai wudhu tuh, dari mulai wudhunya saja sudah dihati-hati. Jangan sampai wudhunya tidak diterima. Jangan sampai wudhunya tidak sah. Nah, kalau wudhunya nggak sah, sholatnya pasti tidak sah. Ini nih, belakang sini nih, hati-hati nih. Masuk kalau kaki tumit, belakang tumit tuh, hati-hati tuh. Hadisnya sahih, wailul lil aqabi minan nar. Celaka, jurang neraka jahanam. Wail tuh jurang neraka jahanam bagi orang yang wudhu kemudian tumitnya ada yang tak tersentuh api. Ya, dia jadi betul-betul dijaga sampai tangannya digerakkan tuh, ngusap kakinya untuk memastikan bahwa semua yang wajib kena air semua. Bahkan sunnah itu tidak hanya mata kaki, naik ke tengah betis. Tengah betis sing ora wajib dibasuh dibasuh. Saking hati-hatinya, dan karena ingin menggapai isbahul wudu. Isbahul wudu itu menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu kakinya sampai tengah betis dibasuh, tangannya sampai ke tengah sini dibasuh. Tidak hanya ini. Nah, orang-orang yang kalau wudu isbah, menyempurnakan wudunya itu, nanti di akhirat akan menjadi al-hur al-muhajjal. Hur al-muhajjal itu kuda yang warnanya hitam, mengkilat,
gagah. Terus di tengah-tengah kepalanya di antara dua mata warnanya putih. Terus di kakinya tadi yang disiram, di kakinya, di atas kakinya itu warnanya putih. Di 4 kakinya atas, di atas mata kakinya itu warnanya putih. Ya, hitam mengkilap, di kakinya ada warna putih. Ketika lari putihnya menjadi teralap kayak gitu kan. Itu yang namanya Hur al-Muhajjal. Nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi qaid. Qaid itu pemimpin yang paling depan. Kuda hitam yang kayak gitu yang paling depan. Di belakangnya umat yang menjaga wudhu. Itu belum sampai ke sholat. Orang yang takut sholatnya nggak diterima itu ketika pakai pakaian juga diperhatikan betul-betul. Ketika mau sholat bisa sholat di rumah, bisa sholat di masjid bagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak yang sunnah qobliyah ba'diyah bagusnya di rumah, yang fardunya bagusnya di masjid. Qobliyah di rumah dengan catatan tidak ketinggalan takbir bersama dengan imam, tidak masbuk, bahkan masih bisa ngambil sop pertama. Itu bagus tuh. Tapi kalau sekiranya lah rumahnya jauh lah peret, tapi karena kesiangan mepet bentar lagi qomat, ya sudah langsung ke masjid. Itu ketika mau sholat di rumah diperhatikan suasana yang akan tempat. Apa anak TV nyala, apa anak radio bunyi, atau itu diperhatikan juga. Lagi godok wedang, godok wedang ora dipateni sholat bareng setane ngeling nah kayak kon wedange kayak setane sing ngeling nah loh. Setan itu mau kalah selangkah untuk menang beberapa langkah. Pakaian yang dipakai, di masjid pakai ini tulisannya yang baca ini gila, yang baca ini stres. Ya wis aja burine akhirnya jadi orang kusuk. Perhatikan baunya, bau keringet sampai seneng iringannya jadi ora khusyuk kayak wong kemambutung. Akhirnya mayang-mayang ora karuan tuh. Itu sampai ke situ-situnya diperhatikan. Termasuk nanti orang yang pingin sholat khusyuk, dia berusaha memahami apa yang dibaca. Orang ngerti, belajar makanya memahami apa yang dibaca. Maka ketika membaca bacaan sholat dari Allahu Akbar, kan ngerti Allah Maha Besar. Apalagi itu takbiratul ihram sambil niat itu ketika mengawali pekerjaan. Niat itu di awal pekerjaan sholat nopo takbiratul ihram. Tangannya ngangkat, mulutnya ngucap Allahu Akbar, hatinya niat saya zuhur karena Allah. Terus juga Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bacaan yang lain kayak begitu. Itu saja tidak menjamin kehusuan, tapi minimal ngurangi ingat yang lain karena inkonsennya ke arti, ke makna apa yang dibaca. Termasuk ketika membaca Fatihah, selain juga ingat, jangan lupa ketika baca Fatihah sedang berdialog dengan Allah. Ketika kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab loh, Hamidani abdi Rahmanir Rahim. Allah jawab lagi, Asna alayya
maliki yaumiddin majadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi. Ini batas antara untukku dan untuk hambaku. Sekarang silakan giliran hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Allah beri kami jalan yang lurus. Terus sampai amin. Ketika mengucap amin pun ya Allah kabulkanlah. Karena amin artinya kabulkanlah. Orang pati-pati disuruh mengucap amin kabulkanlah, berarti di dalam Fatihah itu betul-betul doa. Terutama ihdinas siratal mustaqim itu. Itu kalau ingin sholat khusyuk, semua itu harus kita ikhtiarkan, ikhtiari untuk bisa membangun kekhusyukan. Setelah sholat, astagfirullah, astagfirullah, belum tentu sholat kita diterima. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum, pret sudah pergi. Ini nomor 2, sholat tepat waktu dan dalilnya hafizu ala sholawat was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholatmu, umum semua sholat, baik fardu atau sunnah, terutama sudah barang tentu yang fardu. Kemudian khusus dan peliharalah sholat wusta. Sebagian ulama menafsirkan sholat wusta, wusta itu tengah. Mereka menafsirkannya kebanyakan sholat asar. Jagalah sholat asar. Nanti ada lagi menafsirkannya yang lain. Tapi mayoritas itu asar. Padahal yang banyak ditinggal oleh masyarakat sholat apa? Subuh. Siang. Ini berarti ayatnya untuk orang beriman. Orang beriman tak imannya bagus, subuh nggak akan kesiangan. Orang Islam subuh kesiangan, subuh nggak dengarkan azan, nah itu nggak baik gitu. Tapi banyak sholat asarnya karena siangnya tidur, ini pensiunan nih, hati-hati. Tidur les sampai asarnya kelewat, akhirnya tidak berjamaah. Tidak berjamaah itu sudah termasuk tidak menjaga sholat. Bagi bapak-bapak ini loh, tidak berjamaah itu, tidak ke masjid musola itu termasuk tidak menjaga sholat. Hadis Nabi Baihaqi hadis 2696, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat yang agama, siapa mendirikannya dia menegakkan agama, siapa meninggalkannya dia meruntuhkan agama. Ini kan hadis saklek bagi orang Islam yang tidak sholat. Hakikatnya mereka peruntuh, penghancur agama. Orang Islam tapi meninggalkan sholat, penghancur agama, peruntuh, merobohkan agama. Tenang-tenang saja. Kasihan, mereka perlu diselamatkan. Kita yang menjadi agen penyelamat. 3, berzakat, bersedekah.
zakat berarti yang wajib. Mereka yang memiliki profesinya memang harus dizakati. Dagang, bertani, beternak, berkebun, itu yang harus dizakati. Nanti yang profesinya tidak ada zakat di situ, sudah ijma kewajiban zakat profesi. Zaman Nabi nggak ada dokter, kalaupun ada dokter nggak dibayar sekarang. Zaman Nabi nggak ada tentara yang digaji, nggak ada dosen, guru, pengacara, kontraktor, nggak ada. Sekarang profesi-profesi itu menjadi profesi yang gajinya melebihi petani. Kalau zaman dulu petani itu kaya, zaman sekarang petani kasihan. Lu salahnya di mana? Dalilnya At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biha. Khudh perintah tu fi'il amr. Jadi kalau zakat itu ada orang tak mau mengeluarkan zakat, pemerintah berhak memaksa. Paksa kayak pajak. Pajak kan dipaksa. Dan bisa, bahkan perintah, berarti harus, pemerintah wajib memaksa. Ambillah, khud, ayatnya itu khud, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nah, kalau yang sunnah itu yang bersedekah. Kalau zakat ada ketentuannya, harus haul, artinya sudah berusia 1 tahun. Kalau belum berusia, harta yang dimiliki belum berusia 1 tahun, ya berarti belum kena kewajiban zakat. Harus nisab, mencapai jumlah tertentu, batas minimal yang harus dicapai. Kalau yang sedekah tidak ada batasannya, berapa saja monggo sesuai dengan keikhlas. Mau kapan saja, sudah setahun atau belum, monggo kapan saja. Kalau dulu saya di Dewan Dakwah punya program S3, sehari 1000 saja. Sehari 1000 saja. Atau sebulan 100.000 saja. Juga tuh. Nah, sehari 1000 ngumpulkannya primen. Ya wis kumpul nadewek. Sebulan sekali disetorkan ke pengelola, koordinatornya. Ada simpul. Kalau zaman dulu kami di SMP Al-Irsyad, simpul SMP Al-Irsyad. Guru-guru yang mau ikut program ini sebulan sekali setor 30. Kalau yang sebulan 100.000 ya setor 100.000. Jadi dapat feedback, dapat kembalian, dapat kiriman majalah setengah HVS, isinya yang namanya majalah ya macam-macam. Di dalamnya ada laporan pemasukan S3 dari setiap simpul, termasuk penggunaan dananya, ditambah dengan buku saku. Kalau itu dihitung dengan uang bisa lebih dari 30.000 saja karena majalah sama buku dulu, tapi sekarang sudah bubar. Sekarang diganti oleh Pak Edi. Itu lewat Yayasan Gema Amal Semesta punya program pakai kaleng-kaleng. Jenengan juga
Jadi aku minta kalengnya satu, ya celengan, tapi ada stikernya gemas. Jadi diisi 1000, 2000 terserah. Kalau udah penuh, bahwa ini Pak Edi udah penuh kan, nanti akan dibobok, diambil, nanti dijual sedemikian rupa bisa dibawa pulang. Penuh lagi dibobok. Bisa lewat channelnya di Pak Edi. Pak Edi minta kaleng satu, celengan akhirat. Ini sodako kalau pengen masuk surga. Ya, sodako tidak mesti harus dengan harta. Yang punya harta monggo, yang nggak punya harta ya malah dikasih sodako. Sodako tidak harus lewat gemas, tak kemana saja boleh. Tapi kalau lewat gemas tak, ya tidak ada salah. Promosi Pak Untung kan. Ya jenengan penak-penaki aja. Memangnya kok Pak Edi malah kesel, orang digaji, orang dibayar. Tidak ada yang gratisan, pasti ada bayarannya. Bayaran dunia paling pirang, bayaran akhirat, wah, Insya Allah. Dan itu yang kita butuhkan. Bayaran dunia tinggal telepon tong, ya aja tinggal. Hadis Nabi, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, menghapus dosa. Pertanyaannya, sedekah juga mengangkat musibah. Akhirnya dompan lunga-lunga, sedekah dulu. Ben aja kena musibah. Boleh nggak niatkan? Boleh. Bisa nih boleh. Sedekah karena Allah. Bisa nih karena ibn aja kena musibah. Wasilah. Ya boleh. Tetapi tetap niatnya karena Allah. Itu akibat dampak dari sedekah. Tetap ketika sedekah karena Allah. Saya sering kayak gitu sih, maksudnya sering salah niat. Pandunga sedekah ben selamat. Akhirnya dilurusna karena Allah. Tapi ya Allah, sebagaimana sabda Rasulmu bahwa sedekah bisa mengangkat musibah, maka selamatkan saya. Di doa. Tapi tetap nawaitunya karena Allah. Jumat kemarin saya di Pati, iya Kudus Pati. Jam 7 itu masih di Pati. Izin khutbah Jumat di Masjid Abdullah Asy'ari ya, ala 27. Khutbah Jumat izin lah, gantine Pak, turu ganti angel. Akhirnya udah bisa aku balik. Saya pulang jam 7 pulang. Sampai sini jam 11.30. Belum jam setengah. Di Tegal. Alhamdulillah selamat. Padahal di Sayung itu Demak rob. Karena tanggal merah. Libur. Jadi nggak padat kendaraan. Jadi walaupun kerubiuk ya tetap jalan. Walaupun pelan-pelan. Terus Demak Semarang ada tol, Semarang Tegal tol juga. Boleh ngerti dong ada wong ngebut sih tak? Ya kalau Allah berkehendak sudah menentukan kena musibah, walaupun donga tetap kena musibah. Kalau Allah tidak ngabulkan doanya kan.
Tapi ya kita harus berdoa. Kenapa? Kan kita nggak tahu takdir selamat apa orang. Di situ dalil wajib ikhtiar. Salah satu ikhtiar adalah doa. Apalagi ada hadis takdir itu hanya satu yang bisa merubah ketentuan Allah, doa. Jadi ternyata doa bisa merubah atas dengan syarat kehendak Allah. Kalau saya pikirnya la haula wala quwata illa billah itu, sampai mobil konsen dewekan sih. Tapi saya nggak ngebut, nyatanya masih banyak disalib di tol. Saya kan Avanza tua ya, nyalip Innova, nyalip ayo kok CRV, nyalip lagi itu Pajero. Terus satunya lagi apa itu? Toyota Fortuner. Nyalip sing apik-apik ya aku ngalah. Gimana-mana. 4 puasa bulan Ramadan sudah familiar nih, akan membawa menuju ke surga. Ini kalau puasa fardunya. Di puasa sunnahnya nanti termasuk tanggal 10 nih, Asyura, menghapus dosa 1 tahun. Bisa ditambah dengan tanggal 9-nya untuk membedakan dengan Yahudi. Berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahmi. Berbakti kepada orang tua, lawannya durhaka. Durhaka itu dosa level kedua. Level pertamanya syirik, durhaka kepada Allah. Level keduanya kepada kedua orang tua. Anak sekarang ini yang kata-katanya nyangklek ke orang tua. Padahal salah satu hadis Nabi, kalau ada anak bicara dengan suara keras, yang akhirnya orang tua diem karena nggak mau berseteru, itu sudah durhaka. Kalau ada kejadian kayak gitu, bicara keras terus orang tuanya diem karena menjaga perseteruan, orang tuanya lebih takut kalau berlanjut menjadi tambah tidak baik, itu anak sudah durhaka kepada kedua orang tua. Maka orang tua juga harus pandai-pandai menjaga emosi, karena bagaimanapun mereka anak. Sampai pamaning ibu-ibu tuh keluar doa kata-kata yang om kurang ajar, ngokon ngerasa kena dewek ngokon mau ngerasa kena temenan kabul anaknya. Bareng anaknya jadi wong tua, anaknya budut-budut. Hati itu. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan marahnya Allah tergantung marahnya. Ketika orang tua marah kepada anaknya, Allah berarti marah pada anaknya itu. Tapi dalam hal yang bertentangan dengan syariat, kalau marahnya wong tuane malah sing salah, yang nggak berlaku. Berbakti kepada orang tua dan bersilaturahmi, menyambung persaudaraan, utamanya yang serahim. Serahim dengan
ibu kita berarti kakak adik kita. Turun nanti ponaan. Kalau naik ke atas berarti yang serahim dengan nenek kita. Berarti paman bibi tunggal putu. Itu nggak boleh terputus. Kalau itu sampai terputus, siapa yang sengaja memutus, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata al-qati', tidak akan masuk surga pemutus. Sahabat bertanya, pemutus apa ya Rasulullah? Qat'ur rahimi, pemutus rahim. Biasanya sama kakak adik tidak bagus, tapi sama yang lain apa? Salah itu. Seakrab kayak apa? Kembalinya kepada kawan SD semasa SD, kawan SMP semasa SMP. Setelah itu belum tentu berlanjut. Tapi kalau sama kakak adik terus berlanjut, tidak akan terputus, maka jangan diputus. Silah-silah itu menyambung, berarti dikatakan menyambung kalau terputus. Kalau sudah nyambung, memperkuat, mempererat silaturahim. Artinya apa? Harus didahulukan yang terputus. Harus didahulukan yang terputus. Yang gak terputus diperkuat, yang terputus dibiarkan. Harus disambung, jangan sampai terputus. Lah wong sudah berbolak-balik di berusaha nyambung kain gelem merek, orang gelem nyambung, ya sudah serahkan sama Allah. Yang penting kita bukan yang memulai untuk memutus, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pembacanya. Pertolongan Al-Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran itu nanti ketika di alam barzah itu sudah dapat syafaat dari Al-Quran. Al-Quran akan jadi teman. Berarti Al-Quran nanti, Al-Quran akan menyerupai makhluk manusia yang tidak, ya makhluk apalah, tidak ketika datang tidak menakutkan, bahkan bombong-bombongi kita, bahkan dia sebentar lagi mau datang, bukan nakir, tak warai wis. Jawatir aja. Kira-kira pengen nggak kita kayak? Tapi ketika mau baca Quran, insya Allah mudah-mudahan tidak malah. Taubat dari dosa dan istiqomah. Taubat istiqomah. Watubu ilallah. Watubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya malam yuhorhir
sebelum sampai tenggorokan, sebelum derik ular itu yang waktu sakaratul maut itu pelokor. Allah masih akan terima taubat sebelum nyawanya nyampe, putus di sini kan dari ujung kaki itu. Terus kalau masih di sini, masih di dada, masih ini belum putus tuh. Ini kalau udah nyawa lepas baru. Jadi sebelum sampai tenggorokan itu masih diterima taubat. Sadar enggak? Itu tadi makanya doa kita, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Sujud tuh jangan tinggalkan 3 doa saat sujud. Allahumma inni husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan tinggalkan sujud yang keberapa saja. Kalau nggak bisa di sholat fardu, silakan sholat sunnah. Kalau di sholat fardu kan tergantung imamnya ngebut. Banyakan di sujud terakhir. Banyakan di terakhir ya nggak apa-apa. Yang penting saat sujud pertama ya boleh. Man setan goda begitu sujud pertama subuh. Akhirnya terkis sujud pertama terakhir ya. Salam. Rokaat kepiro ya. Yang terakhir istiqomah yang sulit ini nggak mudah. Untuk istiqomah itu nggak mudah, makanya pahalanya luar biasa. Sesuatu yang tidak mudah itu berarti pahalanya luar biasa. Romawi yang kedua, amalan yang membawa ke neraka. Sudah pasti level pertama syirik kepada Allah. Yang paling sulit syirik kecil. Yang paling sulit ini syirik kecil. Kalau syirik gede, Nabi sendiri nggak khawatir. Tapi yang Nabi khawatirkan justru syirik kecil yang dinamakan juga syirik tersembunyi, khaufi, tersembunyi. Sirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil niku nopo? Riya, ujub, sum'ah, pamer itu syirik kecil. Hati-hati dari jebakan syaitan. Meninggalkan sholat. Dan Nabi al-du bainana sholat. Perjanjian yang mengikat di antara kita adalah sholat. Itu ketika di Madinah, orang-orang Madinah mulai pada masuk Islam, Nabi menyampaikan hadis. Perjanjian yang mengikat antara kita sholat. Kalau kalian meninggalkan sholat, berarti bukan lagi bagian dari kami, berarti kafir, bukan umatku. Kemarin ya waktu Telaga Kautsar Al-Haud itu orang datang diusir karena tidak diakui umat. Nah,
zina, mencuri, membunuh, minuman khamr. Ini dosa besar. Kita sudah bicara masalah ini akan menghantar ke neraka. Hadis yang as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan. Yang sholat 5 waktu tuh, tadi subuh kita sholat subuh, bagus sholatnya. Nanti zuhur sholat zuhur, bagus. Antara subuh rentang waktu sampai zuhur, kalau ada dosa yang kita lakukan itu tanpa istighfar pun otomatis gugur. Karena sholat subuh dan sholat zuhur kita penghapus dosa antara waktu itu. Nanti zuhur sholat, asar sholat lagi. Antara zuhur dan asar penghapus dosa. Antara asar dengan maghrib penghapus dosa. Antara maghrib dengan isya penghapus dosa. Isya dengan subuh penghapus dosa. 24 jam kalau 5 sholat fardu dilakukan dengan baik, penghapus dosa. Ya, dosa kecil. Dosa besar harus dengan taubat nasuh. Harus dengan istighfar, harus dengan ikrar minta ampun. Menyakiti orang lain atau perbuatan zalim. Bab 57, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan akhirat. Barang siapa menzalimi orang lain, maka pada hari kiamat akan diambil kebaikannya untuk diberikan kepada yang dizalimi. Nanti yang istilahnya muflis, bangkrut. Orang bangkrut di akhirat itu sudah nggak punya pahala entong buat bayar kepada orang lain yang dizalimi. Masih ada orang yang menuntut, mau dibayar pakai apa? Wong pahala sudah habis. Dosanya orang yang dizalimi sebagai ganti ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Mangane dolimi akan mensa. Waduh, Sa Indonesia piye? Indonesia dibohongi kabeh. Duh. Bola aku ora melu-melu. Allahu Akbar. Harus peduli, jangan tidak peduli. Sombong, angkuh. Ya Allah, warisan iblis nih. Sifat karakter warisan iblis ini. Sombong, angkuh. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Luqman 18. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sombong, yang mau disombongkan apa? Sombong orang kaya. Bicara sombong, angkuh itu ingatnya cerita sahabat yang mu'alaf
sombong amat. Karena masih lemah imannya, maka akhirnya muncul sombongnya. Karena memang di zaman kafirnya orang VIP lah kan. Karena baru masuk Islam kan, maka dinamakan mu'alaf kan masih lemah. Pakai pakaian besaran, lengser tanah, gamise, elingna sama sahabat yang imannya bagus. Ya elingna bukannya istighfar tapi jadak kayak jangkrik diileni. Kamu nggak tahu siapa saya? Jawab, oh tahu saya siapa kamu. Kamu itu awalnya bacin, tengahnya bacin, ujungnya bacin. Masih ingat itu nggak Pak? Bacin, awalnya bacin terbuat dari sperma baunya bacin. Jadi gumpal darah sampai ibu-ibu melukok muntah yang hamil muda kan karena menjeruak ke atas itu baunya nggak enak aja, mukok. Itu awalnya, tengahnya bacin, keringetnya bacin, bacin, pipisnya bacin. Apa yang nggak bacin coba? Di dalam perut lambungnya bacin, kentutnya. Ada yang tuteh wangi orang. Ujungnya ketika mati jadi mayat. Nah, itulah manusia. Yang mau disombongkan apa? Awalnya bacin, tengahnya bacin, ujungnya bacin. Sahabat setelah diingatkan kayak gitu, sadar dia, istighfar, minta ampun kepada Allah. Tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya membawa kesombongan walau sekecil biji zarrah. Biji sawi apa Pak? Ada Pak, buat pakan burung Pak. Ada biji sawi dijual di pasar-pasar burung Pak. Bukan yang hitam. Yang buat minuman ya? Bukan, kalau itu tahu lain. Itu selasi ya? Selasi sama. Kalau solawat itu bijinya solawat sama selasi itu. Oh itu selasi nih. Termasuk ciasit ya, hampir sama dengan selasi. Ada makanan burung. Kufur ingkar terhadap hari akhir. Orang-orang yang tidak percaya kehidupan akhirat. Komunis, orang ateis. ChatGPT percaya akhirat. LGBT bukan ChatGPT. Iya, chat. Bukan LGBT. ChatGPT. Itu temennya kayak Meta AI, Sisi kecerdasan buatan, Gemini. Oke. Kena ngobatir takon. Kesimpulan, amal soleh dan iman menjadi kunci utama untuk mendapatkan surga. Sedangkan dosa besar, kekufuran dan maksiat yang terus-menerus tanpa taubat akan sebab utama masuk neraka. Dari itu, setiap muslim harus senantiasa memperbaiki amalnya, menjaga ibadah, menjauhi dosa, dan memperbanyak taubat agar selamat dunia dan akhir. Allahu a'lamu bissawab.